Saya nggak mau dengar mereka azan. Saya bilang, kenapa? Kayaknya dunia itu kok nggak ada orang, sepi, seperti kayak gelap. Saya bilang gitu. Tapi saya kalau nggak saya dengar, saya rindu gitu. Ya. Saya cari dia gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat yang baik, ngobrol kita sore ini, ngobrol bersama saya Haji Najmul Akhyar. Kita mencoba untuk belajar atau mengambil pelajaran, ya, sisi-sisi baik dari perjalanan hidup saudara-saudara kita, kawan kita. Dan sore ini alhamdulillah tamu kita ini cukup istimewa. Jadi saya ingin menyapa dulu Bu Nurlina, dipanggil Bu Lina, Bu ya. Ya, Lina. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Waalaikumsalam. Gimana kabar sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ya, Pak. sehat-sehat ya. Mengapa Bu Nurlina kami hadirkan di ruangan ini? Ini beliau luar biasa. Ya mungkin ya nampak sederhana, tidak pernah mungkin kita dengarkan terekspos ya di media-media sosial, tetapi Ibu Lina ya yang biasa dipanggil, beliau ini adalah alumni Fakultas Sastra Universitas Udayana ya Denpasar, dan sekarang ini menjadi kepala perangkat kewilayahan. Satu-satunya kepala perangkat kewilayahan yang perempuan ya di Kabupaten Lombok Utara. Ini luar biasa. Ibu Lina asli dari Sumatera, Medan. Alhamdulillah, jauh sekali ya, alhamdulillah. Bisa ada dan memberi manfaat untuk masyarakat Lombok Utara, ya khususnya di wilayah yang Ibu pimpin sebagai kepala perangkat kewilayahan. Mohon maaf Bu Lina, saya mendengar informasi tentang Ibu. Alhamdulillah Ibu salah seorang ya mu'allaf ya yang dulu masuk Islam ya, kemudian mungkin yang ingin kita gali nanti dari Ibu adalah kita mungkin bisa menyampaikan kepada kawan-kawan kita mengapa Ibu tertarik ya ke Islam, kemudian apa yang Ibu rasakan selama menjadi seorang muslimah ya, dan tentu juga sisi positif yang sekarang yang perlu digali ya adalah Ibu adalah salah satu-satunya kepala perangkat kewilayahan perempuan di Kabupaten Lombok Utara. 400 lebih kepala perangkat kewilayahan ini satu-satunya perempuan adalah Ibu. Itu istimewa itu ya. Ibu, mungkin ada yang Ibu mau sampaikan ya. Kok bisa ada di Lombok, Bu? Ya, bisa, Bu. Saya awalnya masuk ke Lombok ini itu karena saya kerja di dunia pariwisata. Dan waktu itu memang saya belum memeluk agama Islam, saya masih Nasrani kan. Di sana waktu saya masih belum beragama Islam, maksudnya belum mualaf, saya banyak berteman dengan orang-orang non dari agama saya, maksudnya Islam ya. Di sana saya banyak belajar bagaimana mereka berdoa, maksudnya sholat, berpuasa. Jadi kalau mereka berpuasa saya ikut puasa. Gitu. Walaupun belum masuk iya. Islam. Terkadang saya puasa sehari, tapi kalau misalnya saya nggak kuat saya tahan sampai setengah hari begitu. Jadi enak ya gitu. Tapi memang dari saya sekolah dari SMA, SMP, kalau ada orang yang azan di masjid gitu, saya selalu dengar kalau setiap azan maghrib itu saya selalu sedih aja. Saya nggak tahu kenapa saya ngerasa kayak dunia itu sepi seperti itu. Pokoknya kalau saya dengar azan tuh saya selalu tidak senang, bukan tidak senang, maksudnya saya sedih aja gitu. Sedih gitu ya. Jadi dulu saya selalu ngomong sama bapak saya nggak mau dengar mereka azan. Saya bilang kenapa? Kayaknya dunia itu kok nggak ada orang, sepi, seperti kayak gelap. Saya bilang gitu. Dan almarhum bapak juga bilang kalau nggak mau dengar nggak usah didengar, dia bilang gitu. Tapi saya kalau nggak saya dengar saya rindu gitu. Ya? Saya cari dia gitu kan. Jadi kenapa gitu saya bilang. Nah
Dan di sisi lain saya juga selalu berprasangka, maksudnya berpandangan lain dengan Islam ini, karena yang saya lihat pada umumnya kan Islam itu alirannya keras gitu kan. Jadi ketika itu memang pemikiran saya, apalagi waktu tragedi bom Bali dan di Aceh ada pemberontakan GAM itu, saya jadinya berpersepsi bahwa Islam itu tidak ada yang namanya damai gitu kan. Islam itu mengajarkan kekerasan gitu saya mikir. Tapi lama-lama saya balik ke Bali dengan banyak komunitas yang saya berteman dengan agama Hindu, Bali, maksudnya Islam juga kan. Kenapa saya lebih condong dengan Islam gitu. Teman-teman saya hanya orang Islam aja, bahkan saya tidak mau berteman dengan seagama saya gitu, karena saya ngerasa tidak nyaman sama mereka gitu. Jadi saya punya teman satu dari Lombok Tengah gitu kan. Saya bilang sama dia, kamu kok malas sekali ya sholat, saya bilang gitu. Oh iya, padahal dia Islam. Iya, kamu malas sekali kamu sholat, saya bilang. Ayo kita ajarin saya sholat, ayo, saya bilang begitu. Hal yang pertama kali saya ingat itu saya belajar pakai jilbab. Dan waktu saya keluar ke kampus tidak ada satu orang pun yang mengenali saya bahwa inilah saya gitu. Oh, karena pakai jilbab? Iya. Padahal belum masuk Islam? Belum. Oh, luar biasa. Akhirnya teman-teman orang yang Lombok di Bali kuliah itu ngomong begini, loh Mbak jurusan mana, dia bilang. Kan ndak ada ini, dia bilang, kita nggak punya teman, maksudnya saya gitu. Saya hanya senyum-senyum aja, kok mereka nggak kenalin saya ya, saya pikir gitu. Saya ngomong sama teman saya, kebetulan namanya Umi kan. Umi, kok mereka nggak kenalin saya bilang gitu. Masa mereka nggak kenal kamu? Iya, coba kamu tanya, mereka nggak kenal saya, malah mereka minta kenalan sama saya, orang Lombok Timur, saya bilang. Masa sih, dia bilang iya. Terus dia nanya teman saya itu, kamu nggak kenal dia? Siapa emang dia? Dia Lina itu, dia bilang. Astaga, sejak kapan dia pakai jilbab anak itu? Dia bilang begitu. Kok dia lebih bagus pakai jilbab daripada enggak, dia bilang. Akhirnya saya mikir, kenapa di badan saya itu seharusnya saya lebih banyak bersyukur mungkin ya. Untuk terus terang Pak, waktu saya mau belajar masuk muslim itu banyak sekali percobaan yang datang, tantangannya banyak Bu. Saya jatuh bangun bahkan di kuliah saya juga saya jatuh sampai saya nggak, sampai titik terendah dah saya nggak bisa punya apa-apa. Jadi saya bilang begini sama, waktu itu saya kan kepercayaan saya masih Tuhan, maksudnya bukan Allah kita panggil kan. Saya bilang kalau memang kamu nyata gitu kan, tunjukin mujizatnya Kak, tunjukin mujizatmu ke dalam hidup saya bilang. Saya mau ikut kamu, saya bilang, tapi saya ngeblank, saya bilang. Akhirnya saya belajar, saya pergi ke Gramet. Saya kan waktu itu Pak ya, ketika masih ada almarhum bapak saya itu hidup dalam keadaan yang taraf sederhana. Walaupun bapak saya seorang angkatan, tapi kami tidak punya kehidupan ekonomi yang cukup. Jadi almarhum bapak saya itu selalu menekankan saya, kalau kamu ingin kuliah, kuliahlah di universitas negeri. Karena di swasta saya tidak punya uang, dia bilang. Iya, jadi saya berjuang untuk dapat beasiswa, bagaimana saya bisa dapat uang untuk saya sekolah begitu. Jadi selama di Bali saya memang benar-benar nol gitu kan. Akhirnya saya bilang begini sama diri saya sendiri, seharusnya saya bawa diri saya ke masjid ya, biar saya dibimbing dulu kan. Jadi saya baca Al-Quran di Gramet itu, tapi yang berbahasa Indonesia gitu. Saya menemukan di sana bagaimana di sana ada Al-Quran bilang hari penciptaan itu kan di Alkitab sama di Al-Quran juga sama. Jadi saya menemukan di sana gitu kan. Kenapa dia sama gitu kan? Istilahnya matahari itu kan terbit, jadi semua peredaran bumi ini sudah diatur di Al-Quran. Sementara di Alkitabnya saya kan hanya diceritakan bagaimana pergantian siang dan malam. Tapi tidak diatur secara rinci, tidak spesifik. Secara rinci. Dan saya selalu membaca yang satu yang ada Al-Quran yang paling saya senangin baca itu adalah ayat di mana kita berhutang gitu kan. Iya. Saya selalu menemukan itu. Itu harus ada pencatatan harus ada saksi gitu ya. Dan saya bilang, loh kok dia membahas ya di buku ini gitu, saya bilang. Oh berarti orang Islam itu kalau berutang memang harus dikembalikan gitu kan. Kalau di Kristen kan kita mati
bawa utang ya pain-pain aja gitu kan. Sementara di Islam kan kita mati bawa utang, Iya. kita disiksa lagi. Iya, dan harus ada yang mengembalikan. Iya. Kita hiwalahkan kepada keluarga. Makanya keluarga yang mengembalikan. makanya saya baca, oh menarik juga gitu. Tapi waktu itu singkat ceritanya saya nggak terlalu mendalami Al-Quran di Bali gitu, karena saya hanya belajar gitu aja gitu kan. Sampai saya ke Lombok, saya saya tinggalin kuliah saya karena saya dapat tawaran kerja di Gili Trawangan. Berapa tahun saya kerja, akhirnya saya lupa lah semua kuliah saya itu saya tinggalin gitu kan. Nah, akhirnya saya ketemu sama suami saya yang sekarang ini, dan waktu itu memang kita sudah pacaran udah agak lama, tapi dia tidak pernah mengenalkan Islam. Jadi ngeblank, saya nikah sama dia, saya juga cari agama Islam ini dengan tuntunan saya sendiri. Jadi gitu. bukan karena pernikahan itu ya. Bukan. Saya belajar sholat, saya lihat dari YouTube. Saya belajar sholat, bacaannya juga saya belajar dari buku. Jadi saya memang benar-benar saya cari sendiri ilmu saya. Luar biasa. Jadi Ibu menarik sekali ya. Jadi tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa persepsi tentang Islam pertama kan mungkin juga membuat Ibu penasaran ya, karena mungkin selama ini yang kita dengar kalau ada teroris dikaitkan dengan Islam, ada bom Bali dikaitkan dengan Islam, ada pemberontakan GAM dan sebagainya itu dikaitkan dengan Islam. Artinya semua hal-hal yang bernarasi tidak baik itu ternyata dikaitkan dengan Islam. Ibu sempat mengambil kesimpulan seperti itu ya? Iya. Saya menangkap ini, ingat cerita juga Bu ya. Cerita dulu ada tamu turis dari Australia yang ketika dia melihat ada serombongan jamaah tabligh ya sedang ada aktivitas, lalu dia bertanya, itu apa? Dia bilang, yang ditanya mengatakan, itu orang Islam sedang ada kegiatan dakwah gitu. Dia kaget gitu. Kagetnya dia itu, dia bilang apa? Saya ini baru melihat kok Islam itu seperti itu, karena di kampung saya itu orang tua kami dulu kalau misalnya kami menangis, maka kalau Anda mungkin mengatakan itu dokter, itu suntik, lalu anaknya diam. Tapi kalau kami dulu cukup orang tua kami mengatakan ada orang Islam. Jadi persepsi dia tentang Islam itu mengerikan, sehingga dia melihat ternyata orang-orang yang di masjid duduk kemudian dengan suasana damai, itu ternyata dia mengatakan bahwa kok tidak sama ya Islam yang saya dipersepsikan oleh orang tua saya dengan apa yang saya lihat hari ini. Nah itu mungkin tadi kan Ibu Lina sampaikan ada titik terendah gitu ya di dalam hidup yang Ibu sampaikan, itu bagaimana Ibu bisa menjelaskan apa yang Ibu maksud dengan titik terendah dalam kehidupan Ibu? Titik terendah itu ketika saya sudah memeluk Islam ini sebenarnya. Setelah masuk Islam. Awal pertama 1 tahun saya masuk Islam itu orang yang paling saya sayang itu diambil sama Tuhan, sama Allah. Orang tua. Ya, bapak saya kan. Sebelum dia meninggal, dia masih berpesan sama saya untuk terus jangan melihat ke belakang, tapi melihatlah ke depan, dia bilang. Saya awalnya tidak mengerti dia ngomong seperti itu untuk apa gitu kan. Dan saat itu Bapak sudah tahu Ibu Lina masuk Islam? Iya, bahkan dia yang mensupport saya untuk saya masuk Muslim walaupun dia masih Nasrani kan. Dia bilang sama saya, kalau memang ini jalannya kamu, melangkahlah, jangan kamu kembali ke belakang, dia bilang. Jadi kalau saya sholat, dia tidak pernah marah, justru yang marah itu adalah ibu saya, mama saya. Dia selalu memusuhi saya, bahkan pembagian yang sudah ditetapkan oleh almarhum bapak saya dia coret kayak gitu kan. Jadi istilahnya saya sudah dianggap tidak ada gitu. Ya, jadi tantangannya itu dari ibu ya, sedangkan bapak memberikan support gitu. Jadi waktu dia meninggal itu saya ada di Lombok, dia ada di Sumatera gitu, karena beliau dia tabrakan dan dia koma sampai selama seminggu. Itu benar-benar saya gimana ya? Saya bilang kasih dia kesempatan hidup biar saya bisa mau bawa dia ke Muslim gitu kan. Tapi mungkin Tuhan enggak begitu gitu. Jadi saya bilang ada skenario lain dari Tuhan. Jadi saya bilang kalau memang dia dipanggil, saya bilang
panggil dah dia, saya bilang. Tapi baik, maksudnya cabutlah nyawanya baik-baik, karena saya terus terang Pak, dialah panutan saya bilang. Karena dia adalah orang yang saya sayang. Di dunia ini tidak ada orang yang mendukung saya dari saya jatuh, karena dia adalah bapak saya. Mungkin semarah dia, segimana marahnya dia sama saya karena saya menghancurkan mimpinya dia, saya tidak sampai ke wisuda, saya bilang. Tapi dia masih mensupport saya untuk saya memilih agama saya sendiri, saya bilang. Dan saya yakin kalau Tuhan itu mungkin memberikan dia tempat terbaik di sana. Karena buat orang muslim kan kafir tetap kafir begitu, tapi hati saya selalu menyatakan bahwa bapak saya tidak kafir. Itu menurut saya, karena bapak saya menyelamatkan saya dari dunia yang gelap dan menyuruh saya masuk ke dunia yang terang, gitu kan. Kalau memang dia adalah orang yang tidak mengizinkan saya masuk ke muslim, mungkin rumah tangga saya sudah berantakan juga, karena dia tidak pernah mendoakan saya untuk bahagia mungkinnya. Tapi ketika saya bilang, bapak inilah pilihan hidup saya ingin berjalan dengan dia, saya bilang. Dia bilang, silahkan jalanlah dan jangan menoleh ke belakang. Tapi hanya ingin saya minta satu sama kamu, dia bilang. Ketika kau memutuskan hidup dengan dia, jangan pernah ada kata cerai karena kehidupan, dia bilang. Hanya maut yang bisa memisahkan kalian berdua, dia bilang. Kalau kamu sanggup, saya lepas, dia bilang. Saya bilang, jangan katakan itu pada saya, karena yang memegang kendali itu adalah suami saya bilang. Betul. Akhirnya suami saya, dia bilang, berpesan pada suami saya, dia anak perempuan saya, yang mungkin buat orang itu sudah hancur, tapi buat saya dia itu tetap anak perempuan saya, dia bilang. Saya mau kamu terima dia sampai mati, kamu tetap sama dia. Kalau kau memang mau menceraikan dia besok, hanya cerai sekali, dia bilang. Pulangkan dia ke saya, dia bilang. Saya tidak mau lihat kamu talak dia, talak 1, talak 2, talak 3, saya tidak mau. Pokoknya lepas gitu ya. Iya, akhirnya suami saya bilang, ya, dia bilang. Nah, itu yang kata-kata saya ingat ketika dia sudah nggak ada itu, ya Allah. Berarti setelah saya ini pergi, apalagi yang kamu mau ambil dari saya? Bener, tetap ada itu Pak. Saya kehilangan selalu. Setelah dia pergi, saya dipecat dari pekerjaan saya. Pokoknya saya melalui itu titik terendah semua. Bahkan saya kadang tidak punya uang juga waktu itu kan. Suami saya juga masih kerja, tidak stabil juga pada saat itu. Jadi saya mungkin dia ingin menguji iman saya juga. Betul. Kan. Tapi saya bilang, ya Allah, kalau memang saya diridhoi sama Engkau, saya bilang, apapun itu kasih dah saya kekuatan, jangan kasih saya kelemahan iman sampai saya itu murtad kembali. Karena apapun yang saya sudah masuk sekarang ini, saya tinggalkan yang dulu itu dengan pengorbanan yang sangat besar ya. Keluarga saya tinggalkan, saya bilang. Tapi alhamdulillah ibu beruntung ya, punya Bu Lina beruntung punya orang tua, terutama bapak seperti itu yang sangat memahami bahwa ya hidup ini memang sebuah perjalanan ya, sehingga beliau mengatakan jangan menoleh ke belakang. Itu kan kata-kata yang luar biasa. Begitu ibu mengambil keputusan, jangan menoleh ke belakang, karena beliau juga meyakini bahwa keputusan yang ibu ambil adalah keputusan baik yang ibu sendiri yang mempertanggungjawabkan. Mungkin begitu pemikiran beliau ya. Jadi ibu bersyukur sekali karena hidayah ini kan tidak bisa kita buat-buat, benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bu Linda, seorang yang masih beragama sebelumnya tapi kemudian bersemangat mencoba pakai jilbab dan sebagainya, ini kan luar biasa. Itu benar-benar kekuatan dan dorongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu catatan ya penting juga Ibu, bahwa di dalam agama Islam ya, ketika kita sudah masuk Islam, misalnya dari agama yang sebelumnya masuk Islam, orang tua tetaplah orang tua. Mau beliau itu masih di agamanya yang lama atau tidak, maka kewajiban kita berbakti kepada orang tua itu sama, karena orang tua lah yang telah melahirkan dan menjadi sebab kita ada di dunia ini. Jadi ibu sangat beruntung memiliki orang tua seperti bapak ya. Ya mungkin sekarang apabila mungkin ibu masih belum stabil ya komunikasi, ya tentu agama juga menyampaikan silakan terus dibangun komunikasi yang baik. Tapi sekarang bagaimana Bu? Dengan kalau sama
mama sih sudah agak lebih baikan lagi. Cuman kalau untuk saya setiap sholat kadang dia masih bermasalah dengan saya juga. Ibu tetap doakan ya, mudah-mudahan beliau diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kalau kita setback Bu ya, yang ke awal dulu, apa yang menyebabkan ibu tertarik gitu masuk Islam itu gitu ya? Padahal waktu itu kan pasti ibu asing dengan suara azan dengan apa ya, tapi kok rindu untuk mendengarkan, ini kan luar biasa ini. Saya terus terang kalau masuk Muslim itu yang membawa saya terpanggil itu yang pertama karena azan ya, suara azan itu. Yang kedua karena saya dari saya Muslim, bukan dari saya sebelum Muslim sampai sudah Muslim itu, setiap menjelang Ramadan tuh saya selalu senang gitu. Di Kristen pun saya gitu loh. Waktu dia di Bali kita kuliah kan, harusnya kan teman-teman saya yang Muslim itu yang senang mau menjelang puasa. Kalau saya ndak, di situ besoknya mau puasa saya yang heboh. Ada rasa senang gitu ya. Besok kamu mau terawih kan gitu saya bilang. Besok kamu mau bukaan apa gitu kan. Seharusnya mereka yang senang seperti itu kan. Kalau saya ndak, saya sambut. Sekarang saya baru mengerti, berarti kalau kita menyambut bulan Ramadan diharamkanlah api neraka di atas tubuh kita. Bagaimana saya yang dulu sebelum saya kenal sebelum Muslim Islam sudah gitu. merasa senang. Man fariha bidukhil ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran gitu. Jadi kalau teman-teman saya pergi ke masjid, saya hanya ngeliatin mereka aja dari kos-kosan karena saya nggak mungkin ikut kan. Tapi saya hanya senyum aja. Nah, pernah hati kecil saya bilang begini, nggak tahu saya langsung ngomong keceplosan gitu, pasti suatu hari nanti saya pasti seperti kayak kamu gitu saya bilang, dan ternyata akhirnya saya benar begitu. Jadi setiap tahun setelah saya Muslim ada Ramadan begini tuh saya seneng gitu, apalagi kalau saya terawih apa gitu, setiap hari saya pergi jadinya. Dan sekarang lah setelah berapa tahun berlalu, apa yang telah saya tinggalkan dulu saya lupakan, saya ingat gitu. Ini berarti apa yang pernah saya bayangkan apa. Jadi ya buat saya Muslim itu adalah suatu agama yang membuat hati kita itu damai, walaupun menjalankan tidak segampang itu juga menjalankannya. Karena saya pribadi Pak ya, yang namanya mu'alaf itu, kita masuk ke agama yang kita yakinin itu, apa yang diujikan ke kita itu adalah lain dengan orang yang sudah beragama yang dari lahir enggak. Apapun itu pasti kita akan jatuh bangun menghadapi itu semua gitu. Termasuk ketika kemarin saya ikut perangkat kewilayahan ini, itu berjuang mati-matian saya sampai saya menangis. Saya bilang sama Al-Quran itu, ya Allah, saya memang nggak bisa baca Al-Quran, saya bilang. Al-Quran dalam bahasa Arab, saya bilang. Tapi kenapa saya dikatakan haram, saya bilang. Di mana kata haram itu buat saya bilang. Saya ngomong sama Al-Quran itu. Katakan saya di mana haram. Ketika saya buka Al-Quran itu dikatakan di sana tidak ada yang namanya pemimpin seorang wanita itu haram. Memang benar Nabi mengatakan Raja Persia anaknya itu yang hancurlah kepemimpinan seorang anak perempuan itu, karena kan dia tidak berkompeten di sana gitu. Saya pelajarin itu. Saya menangis di sana, ya Allah, kok begini sekali lagi cobaan saya begitu kan. Kok berat sekali lagi, saya bilang. Kok saya nggak bisa bahagia gitu loh. Kayak malah saya tuh terpuruk aja, saya bilang. Di mana kamu, saya bilang. Saya menangis sampai saya sakit 1 minggu karena hanya memikirkan itu aja. Karena mereka membuli saya habis-habisan, padahal saya waktu itu tidak tahu menahu bakalan begini jadi ceritanya kan. Saya juga agamanya memang belum terlalu mendalam sekali, tapi ya itulah. Tapi ibu tadi ketika ibu mengatakan secara spontan bahwa suatu saat saya akan seperti itu, dalam agama Islam itu ada namanya saat dimana doa kita diijabah oleh Allah. Walaupun itu bukan doa, ucapan saja ya, tapi itu kalam bimakna doa. Jadi ucapan kita itu menjadi doa. Maka mungkin pada saat ibu mengatakan seperti itu, saat yang ijabah, sehingga ucapan ibu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain memang ibu memiliki ketertarikan tersendiri terhadap
agama kita, agama Islam ini. Nah, tentu tanpa kita, kalau dalam agama Islam tidak ada kebolehan kita juga untuk menghina keyakinan orang lain ya, termasuk keyakinan yang sudah kita tinggalkan. Bahwa perjalanan dari agama sebelumnya ke sekarang itu semata-mata adalah karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik dari Ibu tadi, Ibu sampaikan bahwa kok banyak tantangan ya. Tetapi walaupun tantangan banyak, Ibu luar biasa, tetap kuat dengan tantangan itu ya. Apa yang menyebabkan Ibu begitu kuat ya, walaupun begitu masuk Islam kok rasanya ya, kalau kita berpikir dunia, kok saya nggak kaya umpamanya ya, kok saya misalnya bahkan terpuruk ya, tetapi ada satu hal yang menyebabkan Ibu, mungkin tadi saya katakan tadi, Ibu menganggap semua itu adalah ujian gitu ya. Nah, apa yang membuat Ibu kuat terhadap ujian itu? Terkadang saya kuat itu ketika saya sholat, Pak. Ketika saya tidak ngeblank, maksudnya ada masalah besar gitu, saya tidak bisa nemuin jawabannya ke manusia, saya mungkin sholat. Ketika siapa yang ngasih tahu saya kemarin, saya terus terang saya tidak terlalu bisa yang namanya sholat malam, sholat dua, tapi saya menjalankan sholat tengah malam tuh, tapi saya tidak tahu itu sholat apa gitu kan. Itulah sholat malam. Pokoknya saya berdoa aja, saya bilang ya Allah bagaimana saya menyelesaikan masalah saya. Nah ketika saya sujud itu saya dapat ketemu jawabannya. Iya, saya harus begini ternyata kayak gitu. Jadi untuk apa saya menangis? Untuk apa saya jatuh? Saya gitu jadinya. Bukankah saya punya yang di atas? Nah, ketika saya begitu, saya kadang mimpi gitu. Dalam mimpi saya itu terkadang saya dibisikkan, kadang kayaknya itu halusinasi atau bagaimana nggak ngerti juga. Kadang saya bermimpi didatengin seorang yang tua dengan jubah yang putih, janggut yang putih. Dia selalu bilang, jangan jatuh, dia bilang. Karena saya dalam mimpi saya itu saya injak kerikil yang sampai kaki saya berdarah. Dia bilang, jalan terus, jangan menyerah, jalan terus, dia bilang. Jangan mundur, dia bilang. Nah ketika itu saya bangun, langsung saya bilang ya Allah, berarti saya nggak boleh lemah di sini. Jadi yang menguatkan saya itu dengan semua masalah saya itu di sholat saya. Sholat ya, memang Bu, karena ketika Ibu sujud tadi kemudian Ibu mengatakan seperti ada jawaban, ya memang benar, karena orang ketika dia sujud itulah titik di mana dia paling dekat dengan Allah ya, seperti hablul warid katanya, itu seperti dekatnya kita dengan urat nadi, urat leher kita ini. Jadi saat itu kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Ibu menemukan jawabannya itu bukan hasil halusinasi, tetapi itu memang petunjuk dari Allah, kalau memang Ibu mencari jawaban itu melalui perintah Allah, itu melaksanakan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi carilah atau mintalah pertolongan kepada Allah dengan dua cara. Pertama, bersabar, Ibu sudah lakukan. Yang kedua, sholat, dan itu juga Ibu lakukan ya. Maka alhamdulillah saya mendengar sekarang Ibu itu kepala perangkat kewilayahan gitu ya. Alhamdulillah, jadi itu luar biasa. Sekali lagi, di Lombok Utara ini satu-satunya kepala perangkat kewilayahan yang perempuan itu adalah Ibu Lina. Ini luar biasa. Apa yang menyebabkan Ibu tertarik untuk menjadi kepala perangkat kewilayahan ini? Yang buat saya tertarik pada saat itu karena orang tidak ada yang mau menduduki jabatan itu, Pak. Maka Ibu terpanggil untuk menjadi pemimpin itu. Akhirnya saya mikir, ada apa dengan perangkat kewilayahan ini gitu kan? Kenapa itu menjadi momok menakutkan buat mereka semua? Akhirnya saya ngomong sama suami saya, sepertinya saya mau ikut, saya bilang. Dan suami saya bilang nggak usah, nanti ada masalah ke depannya gimana enggak. Tapi kenapa hati saya selalu bilang saya ikut. Akhirnya secara diam-diam saya bilang sama panitia kalau saya mau ikut gitu. Dan waktu itu saya ikut perangkat kewilayahan itu dengan tes lisan sama tes wawancara, dan saya lulus dengan peringkat pertama pada saat itu. Menjadi pemimpin itu sesungguhnya adalah ibadah. Apabila kepemimpinan itu kita lakukan dengan baik ya. Menjadi pemimpin itu bisa jadi kita mempercepat proses memperbanyak amal kita, tetapi kalau kita menjadi pemimpin yang tidak baik juga ya merusak diri kita sendiri ya. Ibu insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang baik ya.
Ibu sudah merasakan ada tantangan-tantangan dalam kepemimpinan itu? Sudah. Sudah ya. Sering sekali. Bagaimana Ibu menghadapinya? Awalnya sih saya tidak terlalu mengambil pikir, maksudnya Tidak terlalu memikirkan. iya, tapi lama-lama saya harus bersikap tegas juga. Iya. Tapi di sana saya selalu berpikir bahwa saya tidak perlu takut dengan manusia. Saya tidak perlu takut dengan gertakan mereka gitu. Iya, iya, iya. Karena bagaimanapun yang namanya kita berjalan dengan jalan Allah, Allah akan membuat kita menang walaupun kita tidak punya pasukan. Atau kalau saya sudah marah, saya ngomong, saya nggak suka di area seperti itu kamu bicara, saya bilang. Karena saya nggak mau terpancing kan. Jadi saya lebih bagus berdoa, ya Allah, buatlah marah saya ini netral kembali, saya bilang. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus meninggalkan dia? Dengan lebih bagus kita meninggalkan kemarahan karena setan teman kita kan. Betul. Jadi saya lebih bagus meninggalkannya. Ya memang alhamdulillah lah, banyak mungkin hal-hal baik yang Allah tunjukkan ya kepada Ibu, termasuk tadi ketika berdoa dikabulkan Allah. Ini juga peringatan ini bagi kita semua, termasuk bagi Ibu ya. Jadi jangan berdoa yang tidak baik, karena memang dalam konsep agama Islam apabila kita mendoakan seseorang tidak baik, maka 10 malaikat akan berdoa hal yang sama untuk kita. Bayangkan itu ya. Jadi kita mendoakan orang jelek, maka 10 malaikat juga berdoa jelek untuk kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita mendoakan orang dengan kebaikan, maka 10 malaikat juga mendoakan kebaikan untuk kita. Jadi lebih beruntung kita apabila kita mendoakan baik bagi orang, karena itu berarti doa untuk diri kita sendiri. Nah, ini di akhir sesi kita banyak sekali pelajaran-pelajaran bisa kita ambil dari dialog ya yang sebentar ini. Mungkin ada harapan Ibu Lina kepada sahabat-sahabat kita yang baik, para perempuan ya, bahwa kebaikan-kebaikan itu Allah tunjukkan ya dengan banyak cara. Satu di antaranya mungkin tadi banyak berdoa, kemudian juga menjadi pemimpin ya harus punya sikap, ketegasan ya, sehingga kita bisa memimpin dengan baik. Mungkin Ibu ada saran-saran ya ke para sahabat-sahabat kita yang baik. Buat perempuan-perempuan, maksud saya wanita-wanita yang ada di sana yang sedang menonton acara ini, terutama yang mu'alaf, ketika kalian mendapat masalah, ketika kalian mendapatkan guncangan kehidupan yang begitu berat, janganlah cepat berputus asa gitu. Kita harus kuat, bahkan bila perlu kita menunjukkan bahwa kita adalah perempuan-perempuan terpilih di dunia ini, walaupun tidaklah seperti sempurna seperti apa, Allah itu menunjukkan kita bahwa kita itu menang dari satu langkah gitu kan. Jadi untuk memasuki dunia itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Jadi jangan menyerah, kalaupun ada tantangan kehidupan atau masalah keluarga atau apa, kita hadapi itu semua dengan kekuatan doa. Itu aja, dengan sholat itu aja. Luar biasa. Jadi Ibu menyarankan bagi saudara-saudara kita yang alhamdulillah sudah menentukan ya pilihannya menjadi seorang mu'alaf, baik laki-laki ataupun perempuan, apabila ada tantangan maka bertahanlah, karena Allah sudah menunjukkan kebenaran ya untuk kita. Itu ya kira-kira maksudnya Bu ya. Terima kasih Bu Lina. Jadi luar biasa ngobrol kita pada sore hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Saudara-saudaraku, para sahabat yang baik, jadi demikian tadi diskusi atau ngobrol-ngobrol singkat saya dengan Ibu Lina yang luar biasa. Anda sendiri yang menyimpulkan, dan alhamdulillah kita doakan terus mudahan Bu Lina ini terus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemimpin. Beliau berhasil mudah-mudahan yang memberi kebaikan bagi orang-orang yang dipimpin. Jadi terima kasih Bu Lina sekali lagi. Ya, terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Kita beristighfar kepada Allah apabila ada hal-hal yang kurang bermanfaat dari obrolan kita, tetapi kita bersyukur kepada Allah apabila obrolan kita ini mendatangkan manfaat. Bersama saya Najmul Akhyar, saya ucapkan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.